pertumbuhan sekian persen. Nah, itu yang dimasukkan dengan metode analog atau metode growth factor. Jadi dia menggunakan faktor pertumbuhan. Nanti kita lihat metodenya apa saja. Itu ada metode seragam atau uniform, average atau rata-rata, kemudian metode Pratar, Detroit, dan metode Furness. Ya. Nah, kemudian metode yang kedua itu adalah metode sintetis. Namanya itu sintetis. Kalau sintetis artinya itu adalah dia diturunkan dari yang lain. Nah, kalau metode sintetis, nah ini dia diturunkan dari hukum Newton. Nanti kita pelajari. Nah, ini ada 3 model. Model opportunity, kemudian model gravity, kemudian model gravity opportunity. Nanti di masing-masing model itu dia beranak pinak lagi ya. Kalau seperti misalkan model gravity, nanti ada gravity dia unconstrained yang tanpa batasan, kemudian single constraint, kemudian ada yang double constraint. Oke. Yang minggu ini kita pelajari yang dia metode growth factor atau analog. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan? Belum, Bu. Belum jelas ya? Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kalian membentuk MAT. Nah, ini dia MAT-nya ya. Jadi dari yang ini, pergerakannya ini, nah inilah yang sebenarnya yang harus kalian hitung melalui interview. Hasilnya adalah yang ini. Oke. Jadi bagaimana menggambarkan dari yang ini? Nah, kalau di sini dia ada 6 zona ya. Zona 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ini juga sudah ada angkanya berapa pergerakan antar zona. Nah, pertama adalah kita kalau misalkan 6 zona itu berarti 6 kali 6. Matrisnya 6 kali 6. Jadi ada 36 sel. Jadi 36 sel itu nanti yang harus diisi dari yang ini. Oke. Yang pertama yang berasal dari zona 1. Nah, zona 1 berarti dia pergerakannya adalah dari zona 1 ke zona 1, kemudian dari zona 1 ke zona 2, dari zona 1 ke zona 3, kemudian dari zona 1 ke zona 4, kemudian dari zona 1 ke zona 5, dan zona 1 ke zona 6. Oke. Nah, sekarang yang intrazonal trips ya. Intrazonal trips itu artinya adalah dia asal kemudian tujuan zonanya itu adalah dari zona itu sendiri. Nah, ini yang zona 1 ke zona 1 dia ada 200 pergerakan. Makanya di sini dia tabelnya ada 200. Kemudian dari zona 1 ke zona 2. Nah, dari zona 1 lihat aja tanda panahnya. Itu berarti ada 700 pergerakan. Kemudian sebaliknya dari zona 2 ke zona 1 itu dia 300. Makanya di sini dari zona 1 ke zona 2 700, kemudian dari zona 2 ke zona 1 itu dia ada 300. Kemudian dari zona 1 ke zona 3 itu dia ada 300 pergerakan. Sebaliknya zona 3 ke zona 1 adalah 450 pergerakan. Nah, kemudian dari zona 1 ke zona 4. Nah, ada enggak garis yang secara langsung? Nah, seperti di sini kan dia tidak ada yang garis secara langsung dari zona 1 ke zona 4. Itu artinya adalah tidak ada pergerakan dari zona 1 ke zona 4. Makanya di sini pergerakan dari zona 1 ke zona 4 itu adalah 0 ya. Kemudian dari zona 1 ke zona 5 itu ada sebesar 240 pergerakan. Kemudian sebaliknya dari zona 5 ke zona 1 ada 200 pergerakan. Kita lihat 1 ke 5 ada 240. Nah, kemudian yang zona 1 ke zona 6 seperti sama ada tadi yang zona 1 ke 4 itu dia tidak ada pergerakannya. Jadi 1 ke 6 itu dia pasti 0. Oke. Nah, sekarang yang ini itu adalah total atau jumlah bangkitan dari masing-masing zona. Nah, yang ini 1440 itu adalah hasil dari penjumlahan dari pergerakan dari
zona 1. Jadi 200 plus 700 plus 300 plus 240. Sama, yang ini juga tarikan dari zona 1. Itu perhitungan dari 200 plus 300 plus 450 plus 200. Kemudian 7.500 itu adalah total semua pergerakan di daerah tersebut yang ini. Atau yang ini, total dari yang ini atau total dari yang ini. Oke, sampai situ jelas? Ada yang bertanyakan? Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan. Nah, growth factor. Nah, rumus yang paling sederhana untuk model growth factor atau faktor pertumbuhan atau analog itu adalah ini ya, TID sama dengan TID kecil dikali dengan E. TID itu adalah jumlah perjalanan atau jumlah pergerakan yang akan datang dari zona I ke zona D. Oke. Kemudian kalau TID yang kecil itu adalah jumlah pergerakan atau perjalanan pada tahun year. Nah, yang ini TID yang besar dulu adalah hasil prediksi. Yang TID itu adalah tahun dasar. Oke. Nah, dari zona I ke zona D dikali dengan E. Nah, E inilah yang dimaksud dengan growth factor atau faktor pertumbuhan. Kalau misalkan E sama dengan 2, itu artinya adalah pada masa yang akan datang, perjalanannya itu akan meningkat sebesar 2 kali. Itu namanya faktor pertumbuhannya sama dengan 2. Oke. Nah, makanya rumus E itu sama dengan TID yang besar dibagi dengan TID yang kecil. Nah, sekarang masuk ke yang model yang pertama, yaitu model seragam atau uniform. Namanya juga seragam. Nah, artinya dia sama semuanya. Nah, yang sama di sini, yang dimasukkan sama itu adalah faktor pertumbuhannya. Jadi kalau misalkan ada 4 zona, artinya adalah 4 zona ke zona yang lain itu faktor pertumbuhannya akan sama. Itu dia seragam. Jadi kalau misalkannya faktor pertumbuhannya 2, nah semua di masing-masing zona itu dia faktor pertumbuhannya itu akan meningkat 2 kali. Nah, rumusnya sama yang tadi ya, ini dia rumusnya. Nah, kemudian kalau yang model seragam, makanya ini dia tidak bisa dipakai di Indonesia. Kenapa? Karena pertumbuhan pergerakan lalu lintas di masing-masing daerah itu akan berbeda-beda. Di KI, pergerakannya akan berbeda pertumbuhannya dengan di kota-kota yang lain. Kota Bandung, Kota Medan, Kota Semarang, Kota Surabaya, itu akan berbeda. Apalagi kalau misalkan dibandingkan dengan kota di bagian timur Indonesia, itu akan jauh berbeda. Nah, makanya yang untuk model seragam atau uniform itu dia tidak bisa digunakan di Indonesia. Model ini bisa digunakan kalau misalkan pertumbuhan merata di semua wilayah atau di semua zonanya, baru ini bisa dia dipakai. Nah, ini dia filosofinya untuk yang metode seragam. Jadi, kalau misalkan dia untuk yang zona I, dia bangkitannya pada base year tahun dasar itu ada 840 perjalanan, kemudian dia bergerak menuju D dengan jumlah pergerakan itu adalah 500 perjalanan, kemudian dari I ke J dia ada 340 perjalanan. Jika tingkat pertumbuhannya pada tahun ke N itu sebesar 2,0, maka distribusi atau sebaran pergerakan tahun ke N dari I ke D itu akan menjadi 2 dikali 500 sama dengan 1000 pergerakan. Oke. Nah, kemudian yang untuk dari I ke J itu dia jumlah pergerakannya itu akan menjadi 2 dikali 340 sama dengan 680.
Nah, makanya dikatakan seragam karena dia pertumbuhannya sama-sama dengan 2. Oke, nah sekarang kita masuk yang model rata-rata. Nah, kalau model rata-rata mengingat rumusnya gampang. Rumusnya itu adalah Nah, rumusnya ini. TID itu sama dengan TID kecil dikali EI dikali ED dibagi dengan 2. Jadi yang dirata-ratakan itu lebih dahulu itu adalah faktor pertumbuhan EI dan ED-nya. Nah, kita sekarang Nah, ini dia. Bisa dilihat Excel saya? Bisa ya? Bisa, Bu. Halo? Oke. Bisa. Coba. Yang ini adalah data yang saya kasih. Oke, ini dia adalah data tahun base year atau tahun dasarnya. Nah, kemudian jadi nanti ada 2 matriks. Nah, ini kan matriks tahun dasar ya. Nah, kemudian kalian harus mencari matriks tahun ke N yang kalian prediksi. Nah, yang ini. Oke. Nah, caranya adalah dengan kalian mencari yang ini, isi sel yang ini. Yang ini. Kalau misalkan yang ini 1 2, rumusnya itu akan menjadi T12 dikali dengan E1 dibagi E1 plus E2 dibagi dengan 2. Ini karena kalian sudah lakukan, berarti kalian paham ya. Jadi intinya adalah T tahun dasar T12 itu dia dikalikan dengan EI1 dengan EI2-nya. Oke. Yang penting itu adalah biasanya yang salah di pertengahan itu adalah meletakkan nilai EI dan nilai ED ya. Jadi makanya hati-hati, ingat yang ini I, yang ini D-nya ya. Jadi kalau misalkan nah insert. Kalau misalkan T, saya katakan coba menghitung T1 3. Berarti rumusnya sama dengan jadi apa nih? Rumusnya apa? T kecil. Oke. 1/3. Oke. Dikali Kali E1 tambah E3. berapa? E1 tambah E3. E1 tambah E3 Bagi 2. dibagi 2 ya. Nah, E1-nya berapa? E1-nya berapa? E1-nya 2000. 2000. E2-nya 2000. 2000 ya. Jadi tinggal masukkan aja angka yang dari data base year-nya. Oke, sampai sini gampang ya. Ya, Bu. Nah, sekarang